Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda la mahmuda la matluba la maqsuda Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang ini Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia dalam waktu yang mulia pada acara yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang mulia di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah. Hari-hari ini kita diramaikan dengan perbincangan dalam ilmu agama seputar thariqah. Sementara ini pengertian masyarakat thariqah ini hanyalah sebuah metode di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para pembimbing zikir itu disebut dengan mursyid. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pertanyaannya adalah apakah thariqah itu hanya sebatas zikir dan wirid? Bagaimana dengan orang yang tidak suka berzikir, tidak suka wirid? Apakah ia bisa dikatakan berthariqah atau tidak? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tadi pada siang ini, izinkan saya untuk membahas kembali apa itu thariqah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jika kita melihat kitab-kitab salaf, kitab-kitab terdahulu, pencetus nama thariqah adalah Syekh Zainuddin Al-Ma'bari bin Ali Al-Marebari. Beliau membuat sebuah kitab yang bernama Hidayatul Adqiya fi Thariqil Auliya, di mana karya beliau disarahi oleh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Supaya lebih jelas apa itu thariqah, maka akan kita kembalikan kepada rujukan awalnya. Apa definisi thariqah menurut ulama yang mencetuskan tentang thariqah itu? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, thariqah menurut Syekh Zainuddin Al-Ma'bari
Malebari itu termaktub di dalam kitab Hidayatul Adhiyah dengan sabda beliau, wa tariqatun ahdun bi ahwato kalwaro wa azimatin karyabatin mutabatilah. Thariqah adalah memegang kehati-hatian serta memiliki kesungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ulangi, thariqah menurut Syekh Zainuddin Al-Ma'bari bin Ali Al-Malebari adalah memegang teguh kehati-hatian yang pertama, yang kedua memiliki kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada dua kategori berthariqah. Yang pertama hati-hati. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita mata untuk melihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah telinga untuk mendengar kepada kita. Allah memberikan anugerah tangan untuk mengambil kepada kita. Allah menganugerahkan kaki untuk melangkah bagi kita. Betul, Allah memberikan mata untuk melihat, tetapi tidak semua hal harus dilihat oleh mata. Betul, Allah memberikan telinga untuk mendengar, tapi tidak semua hal harus didengar. Betul, Allah memberikan mulut untuk bicara, tetapi tidak semua hal untuk dibicarakan. Betul, Allah memberikan tangan untuk mengambil, tapi tidak semua hal harus diambil. Betul, Allah memberikan kaki untuk melangkah, tapi tidak semua hal harus dilangkahi. Allah memberikan perut sebagai wadah makanan, tapi tidak semua hal harus dimakan. Orang-orang yang berthariqah adalah orang yang berhati-hati dalam memandang, orang yang berhati-hati dalam mendengar, orang yang berhati-hati dalam bicara, orang yang berhati-hati dalam mengambil, orang yang berhati-hati menggunakan seluruh anggota tubuhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua dulu kita pernah memberikan kepada ulasa tempo-tempoeunana lamun lain ulasa tempo-tempona lamun lain tempoeunana, ulasa cokot-cokotna lamun lain cokotkeunana, ulasa omong-omongna lamun lain omongkeunana. Contoh dari berthariqah memegang kehati-hatian, kalwaro, seperti waro. Apa itu waro? Waro itu api. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 4 tingkatan waro. Yang pertama ada waro adil. Siapa orang yang waro'nya adil? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang waro adil adalah yang bisa menghindarkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan melalui fatwanya para fuqaha. Artinya orang yang sudah tidak melakukan paharaman-paharaman, yang ia lakukan perkara-perkara yang halal, yang wajib, yang sunnah, maka ia sudah dikatakan waro, walaupun tingkatan dasar yaitu waro adil. Dan ketika ia sudah menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka ia sedang berthariqah.
Kemudian ada waro tingkatan kedua. Waro tingkatan kedua disebut waro'ul mutakin, waro'nya orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Mereka yang bukan hanya yang diharamkan oleh Allah yang ia hindari, tetapi hal-hal yang subhat pun mampu ia hindari. Ari anu waro adil mah nu haram mah geus henteu, nganu subhat mah digeuleuh keneh. Subhat itu adalah perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Nanti ada penjelasan dari subhat itu seperti apa. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga adalah wara'us sholihin. Siapakah mereka? Orang yang waro'nya sudah wara'us sholihin adalah bukan hanya meninggalkan haram, bukan hanya meninggalkan subhat, tetapi yang halal pun ia kurangi. Seperti halnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, dari 100% yang dihalalkan, yang ia konsumsi hanya 10%. Kalau kebiasaan manusia makan sepiring, Sayyidina Umar mah ngan 1/10 piring yang ia konsumsi. Taramak bak pada halal. Kurang suka undangan ya. Kita sering ke pesta ya. Ada orang hajat menikahkan anaknya, serba ada di sana. Orang-orang yang waronya solihin mentang-mentang halal, sangu, sate, jupa-jupa, nondoi, sakala tidak. Tidak seperti itu. Ia tahu halal, tapi ia tahu batasan. Yang keempat, waro tingkat tinggi, yaitu waro usodikin, waronya orang-orang siddiqin. Ini lebih sulit lagi. Ulangi, bahwa thariqah adalah memegang kehati-hatian. Seorang yang betul-betul berthariqah akan berhati-hati dalam bicara. Ia akan memilih mana yang pantas dibicarakan dan mana yang tidak perlu dibicarakan. Maka muncullah yang kedua yang disebut dengan azimah. Thariqah itu yang pertama memegang kehati-hatian, yang kedua azimah, memiliki kesungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kesungguhan seperti apa? Ia berusaha melawan keinginan-keinginannya, ia berusaha melawan hawa nafsunya demi berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menyuruh tahajud sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, ia lakukan tahajud. Menahan pembicaraan tidak disukai oleh hawa nafsu, inginnya ngomong, kita tidak mau disebut orang yang tidak tahu. Kadang-kadang kita sok tahu karena tidak mau disebut bodoh. Padahal ngomong sembarangan, berbicara sembarangan itu bukan bagian dari thariqah. Karena orang-orang yang berthariqah akan sangat menjaga pembicaraannya. Maka muncul sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayakni. Sebaik-baik seorang muslim adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Yang ia lakukan adalah hal-hal yang penting. Ia bicara jika penting, ia memandang jika penting, ia mendengar jika penting, ia melangkah jika penting, ia mengambil jika penting. Jika tidak penting, ia tidak bicara. Jika tidak penting, tak pernah ia dengar. Jika tak penting, tak pernah ia berangkat. Itu yang pertama. Itu definisi tentang thariqah.
walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu mandawa sholat. Apakah thariqah itu harus sama bagi setiap orang? Kudu deung ieu we hungkul ngariung teh. Kudu kieu we hungkul berthariqah teh. Mun beda teh lain dulur. Beda thariqah teh, beda mursyid teh, beda carana. Lain dulur. Apakah seperti itu? Tidak juga. Walikuli wahidihim thariqun min turuq. Bagi setiap orang ada thariqah yang berbeda sesuai dengan kapasitas individunya. Teu kudu sarua berthariqah teh. Jalan deus ka pangeran teh teu kudu sarua. Allah jeung surga teh pantor bisa teu menawe asupna. Ya taruhu mayakulu manda wasola. Silahkan pilih dari pintu mana saja, dari jalan mana saja, yang penting bisa wusul jeung Gusti Allah. Teu kudu sarua. Kajulusihi bainal anami murabia. Satu, ada orang yang berthariqah jalan deus ka pangerana, jalan muqarrabah jeung muraqabahna melalui ngawuruk jelema. Jadi ajengan, jadi ustad, ngawuruk ikro, ngawuruk sapina, ngawuruk tijan, itu pun thariqah. Ulah datang ke ajengan anu keur ngawuruk, datang ke ajengan anu sapopoe ngajar budak, hayu urang nu thariqah. Apaan keur berthariqah eta teh? Pedah can di luar grup dikir, padahal keur ngawuruk. Lamun ngobrol alus dikir, alus ngawuruk. Jawabanna alus ngawuruk. Saur para ulama, mengajar itu bagaikan matahari, dikir itu bagaikan rembulan. Ari paron poe jeung bulan caang mana? Nya caang bu paron poe. Naon sababna? Dikir mah jang sorangan. Ngawuruk mah jang sararea. Ia berzikir hanya dirinya yang dekat dengan Gusti Allah, mun teh deukeut. Tapi ngawuruk sararea bisa kacaangan. Lamun mampu jadi ajenganlah. Da eta ge jalan deus ka pangeran. Jangan terjebak asa can berthariqah bupedah can milu zikir atawa cul ngawuruk gara-gara tuluy zikir. Anu kudu geus magrib teh ngawuruk, zikir lila atuh budak tinggal teu ngawuruk, eta teh cudog-dog tinggal igel. Kajulusi bainal anami murabia wa kakasratil auradika sawmi sholat. Baru yang kedua, da ari kudu jadi ajengan mah tepat bisa. Ngaji mah pernah ngaji tapi da tepat loba. Nu kadua ada eueuh nu datangna urukna oge eueuh. Maka memilih yang kedua naon wa kakasratil auradi, ngalobakeun zikir. Barulah bahwa zikir itu adalah bukan satu-satunya thariqah, tapi sum dari yang namanya thariqah. Sabaraha naon? Sabaraha teu kaburu ngawuruk atawa teu bisa ngawuruk, barulah ngalobakeun zikir. Kebayang jangannya? Dikirna bisa naon wae, bisa ismul adzam, la ilaha illallah, bisa ngalobakeun eta. Ada adi barek sholawat teu masalah. Ulah dianggap sholawat teu bisa nganterkeun seorang hamba jadi musuh ka pangeran. Bisa. Nu bisa nganterkeun seorang hamba
deus ka Gusti Allah bukan hanya zikir la ilaha illallah ku sholawat jadi saeur. Bayangnya kan. Jadi bisa oge waka kasrotil aurodi loba zikir. Wasaumi loba puasa. Senin Kemis Yaumuddin puasa Daud itu pun bagian dari thariqah. Wasolat loba solat, solat sunat rawatib, solat hajat, solat awabid, solat segala macam solat itu pun thariqah. Jadi betapa luasnya thariqah itu. Mangga nu mampuna urang di mana. Jadi ajengan henteu tukang zikir ge henteu, tapi naon? Wa kahidmatin linnasi, urang meda pejabat, pelayan masyarakat, jadi RT, jadi RW, jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi presiden, itu pun bagian thariqah. Artinya dengan jabatan yang ada sebagai pelayan masyarakat, itu pun bisa dijadikan jalan untuk deus ka pangeran. Nah, kan teu kaburu wiridan, teu kaburu gawuruk, atau kaciweuh nguruskeun kepentingan masyarakat, itu pun thariqah. Jadi thariqah itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Abdi mah jadi pejabat tidak henteu, wa hamlil hatab, abdi mah tukang dagang, pengusaha leutik mangga, tapi ditasodikin wa litasodikin muhasolin mutamawila, tapi hasil dari usahanya ya bantukan ke fakir miskin, ya bantukan pesantren, ya bantu masjid, ya bantu tetangga anu lapar, itu pun thariqah. Jadi ulah dianggap anu keur maculi sawah lain keur ngadeus ka Gusti Allah, ulah dianggap nu keur dagang di pasar teu keur usul ka pangeran, ulah biasa, ulah boga anggapan seperti itu. Bisa saja nu keur zikir jeung nu keur pacul deusna heula keneh nu macul. Bisa wae anu keur salat jeung nu keur dagang heula ka pangeranna heula keneh nu dagang. Bisa seperti itu. Ulangi kembali saya sampaikan kenapa ini dibuka, karena pada hari ini banyak orang yang terjebak di thariqah, bahkan pasea jeung bedulurna, pasea muslim jeung muslim gara-gara beda thariqah. Dari anggapna thariqah teh dzikir hungkul, dianggapna mursyid teh hiji. Demikian yang bisa disampaikan pada saat ini. Intinya banyak jalan menuju Gusti Allah, lakukan yang kita mampu, lakukan dengan ikhlas. Insya Allah semuanya menjadi jalan menuju Gusti Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.